Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam acara KPU Boyolali Podcast. Teman pemilih, hari ini kita masih tentu saja ngobrol-ngobrol tentang seputar pemilu dan pemilihan. Adapun tema pada siang hari ini adalah peran lembaga pemantau dalam suksesnya demokrasi. Teman pemilih, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, ya, seorang pegiat pemilu di Kabupaten Boyolali. Dia sudah banyak ya berkecimpung dalam dunia pemilu dan pemilihan. Siapakah dia? Kami perkenalkan Bapak Andi Sarjono ST. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya manggilnya Pak apa Mas ini? Bisa Mas, bisa Pak gitu. Ya. Terima kasih sudah hadir di acara KPU Boyolali Podcast hari ini. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, sukses selalu. Ya, teman pemilih, teman berbincang kita hari ini itu adalah seorang ketua Komite Independen Pemantau Pemilu. Ya, benar ya? Ya, KIPP daerah Boyolali. Kabupaten Boyolali ya. Itu bisa diceritakan itu apa aktivitasnya, terus bagaimana kerjanya seperti apa? Oh iya, terima kasih Mas. KIPP Boyolali itu sebetulnya sudah ada sejak 1999 ya, dan melakukan pemantauan setiap saat pada pesta demokrasi yang terselenggara di Boyolali. Ya. Dan secara estafet per 2020 kita dipercaya oleh teman-teman baik Presidium dan KIPP di pusat untuk memegang Boyolali dan ya sedikit menghidupkan lagi lah pemantauan di Boyolali. Itu kemarin ada di event-event pemilu ya? Itu apa saja yang pernah dilakukan oleh KIPP Boyolali itu? Kalau KIPP Boyolali sejak 1999 itu sudah melaksanakan kegiatan pemantauan. Sejak 1999 ya? Oh, udah lama. Pemilu pada pasca Orde Baru itu sudah melakukan giat pemantauan hingga yang terakhir kita di pemilihan kepala daerah Kabupaten Boyolali di tahun 2020 kita juga melakukan pemantauan di tiap di TPS dan juga di kecamatan juga di KPU. Jadi memang peran-peran di setiap proses demokrasi di Boyolali khususnya itu memang sering dilakukan ya oleh lembaga ini ya gitu. Iya. Kita tetap mengawal demokrasi yang ada di Boyolali juga. Kan kalau di proses itu kan banyak memerlukan tenaga relawan-relawan juga. Iya, itu memang prosesnya gimana itu, Pak? Iya, tentu kita teman-teman jejaring karena juga bagian juga teman-teman relawan pemantau yang ada di beberapa kecamatan, ada di Kleko kita ada, di Andong ada, di Selo ada, di Gladak Sari juga ada, di kota sendiri, di Teras, Mojosongo kita ada. Rekrut ataupun bagaimana teknis kita mengumpulkan kawan-kawan relawan pemantau itu ya tentu dengan jejaring itu. Dengan jejaring tentu kita akan mendapatkan teman-teman pemantau ya karena visi misi sama. Ya intinya dari lembaga yang Bapak pimpin ini ya memang konsen ya dan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, di Boyolali khususnya, dan juga banyak juga teman-teman tadi relawan-relawan yang ikut andil dalam mensukseskan itu ya. Iya, betul. Ya bukan notabene istilahnya tidak laku di penyelenggara terus di pemantau enggak, tapi memang ada juga teman-teman yang di penyelenggara dan bagian dari tugas kita untuk di pemantauan. Teman pemilih, sedikit informasi juga bahwa kami ya, saya dan sahabat saya Mas Andi ini pernah di satu kesempatan dipertemukan sebagai badan ad hoc juga di tingkatan kecamatan ya. Kalau tidak salah di tahun 2010 ya. 2010 kemudian 2013 kita pernah sama-sama sebagai badan penyelenggara di tingkatan kecamatan. Ya gitu. Iya, kebetulan juga kita di penyelenggara, kalau saya pribadi sejak 2004 ya. Sejak 2004 sudah di PPS, 2005 itu saya awal di BPK waktu pemilihan bupati,
terus sampai 2015 sebagai 2014 ya 15. pemilu itu, terus 2015 saya loncat di Panwas. Panwas. Oh, pernah di Panwas juga ya. Oh. Panwas 2015 sampai 2019. Di Iya. 2020 saya di pemantau. Pemantau ya. Jadi memang yang berkecimpung di dunia kepemilian sudah sampai banyak sekali Iya. ya, mulai dari tingkat desa ya, PPS desa. Dari PPS, PPK, terus Panwas ya, di juga, Panwas, dan terakhir ini di pemantau juga ya. Kembali lagi ya, kaitannya dengan fungsi-fungsi pemantauan sendiri ya. Kalau kita berbicara tentang demokrasi, terus kemudian tahapan-tahapannya juga ya, mungkin bisa cerita sedikit juga nanti keterkaitan antara proses demokrasi yang baik gitu ya, terus kemudian dari pemantauan itu, dari sudut pandang pemantauan itu seperti apa yang mekanismenya seperti itu. Oke, kalau dari sisi pemantau ya, pemantau itu sebenarnya tugasnya ada dua. Yang pertama, pemantau itu adalah melakukan pencatatan pada proses Pencatatan pada proses pemilu. Yang kedua adalah dokumentasi, mendokumentasikan dari proses-proses pemilu tersebut, dari tahapan proses awal hingga rekapitulasi hingga diputuskan. Nah, kita berada kalau di pemantauan itu kan sebenarnya bertahap, tahap 1, tahap 2 ataupun tahap mungkin di KPU terkait pemilihan ya, terkait pemilih DPT, daftar pemilih DP4 sampai DP4 sampai DPT Tapi juga. kalau teman-teman pemantau biasanya kita melakukan pemantauan itu pada proses setelah logistik berjalan hingga pungut hitung, karena tentu biaya. Gitu. Jadi memang sebenarnya kalau kaitan dengan proses-proses pemantauan itu bisa dari awal sampai akhir. Sebetulnya bisa, tapi kemudian karena berbagai macam pertimbangan juga, kemudian yang dilaksanakan adalah fungsi-fungsi ketika setelah logistik sampai logistik, kemudian sampai ke pemungutan dan penghitungan suara gitu ya. Dari beberapa kali melakukan proses pemantauannya, mungkin ada kendala-kendala yang mungkin banyak dijumpai di tengah masyarakat ya. Iya, kalau kendala sih sebetulnya suka dukanya. Sebagai pemantau itu lebih banyak sukanya daripada duka, karena bagaimana juga pemantau itu kalau di tataran kabupaten Boyolali itu belum begitu banyak dikenal. Maka pernah ya teman kita pemantau yang musuk itu ditolak oleh KPPS pada saat itu, gitu. Curiga bahwa kita berafiliasi pada salah satu calon pilkada. Nah, kita ditolak untuk tidak boleh melakukan pemantauan. Setelah kita koordinasi dengan waktu itu dengan Pak Ali ya selaku ketua KPU untuk memberi pemahaman kepada teman-teman KPPS, ya akhirnya kita diberi izin untuk melakukan pemantauan. Itu dari sisi dukanya. Tetapi kalau sisi sukanya, kadang juga kita pernah melakukan pemantauan di Sambi waktu itu. Kita disambut oleh kawan-kawan KPPS dengan baik, dan juga ya sambutan yang baik itu menurut saya itu adalah suatu kesukaan dari teman-teman penyelenggara, karena banyak juga kita bermitra dengan teman-teman penyelenggara di level manapun ya. Jadi kalau tadi kan ternyata fungsi-fungsi pemantauan itu sangat penting terhadap proses jalannya demokrasi pemilu maupun pemilihan itu tadi ya. Sebenarnya sejauh mana sih fungsi-fungsi pemantauan itu bisa berpengaruh terhadap proses demokrasi itu sendiri? Kalau menurut kita, pemantau itu juga berdampak pada demokrasi dari segi satu, bahwa proses di KPU ataupun proses pelaksanaan pemilihan itu juga harus ada check and balance-nya. Check and balance ya. Itu, fungsinya itu ya. Fungsinya adalah bagaimana kita saling mengingatkan bahwa tahapan ini sudah berjalan atau belum. Seperti di KPU sendiri pada pemilu 2024 kan tinggal menghitung hari lagi proses pemilu itu akan dilaksanakan tanggal 14 Juni ya. Itu sudah proses awal dilaksanakan. Nah, peran-peran dari pemantau saya rasa itu juga akan sangat berperan bagaimana bisa bersinergi dengan penyelenggara
untuk bagaimana menyajikan pemilu di 2024 itu juga pemilu yang lebih berkualitas, lebih baik secara demokrasi, keseimbangan dari kita selaku pemantau yang mewakili dari masyarakat sipil bisa memberi sumbangsih bahwa ya, ini bukan ini yang benar atau ini yang salah, tapi kita bisa menjadi pemilih yang baik juga, yang cerdas untuk kemajuan demokrasi. Oke. Sebagai lembaga KPU ya, sebagai lembaga apa itu yang mengurus tentang kepemiluan dan pemilu ya, itu kan sebenarnya kita sudah bekerja sesuai dengan apa aturan yang berlaku, dan juga kita semaksimal mungkin juga selalu melayani, sekali kita melayani pemilih maupun peserta pemilu begitu ya. Baik, kemudian di lapangan sendiri kan banyak sekali apa ditemukan problematika yang muncul kaitannya dengan apa khususnya ya kaitannya dengan penyelenggaraan pemungutan suara di lapangan paling garis depan di TPS itu kan mungkin ada sedikit kekurangan di situ lah. Mungkin apa yang menurut dari pandangan dari KIPP sendiri melihat hal itu? Ya, memang kalau di KPU itu bekerja sesuai dengan aturan, tahapan, jadwal, dan undang-undang. Tetapi kita harus bisa melihat bahwa tingkat SDM yang di level KPU, BPK, Desa, BPS, dan di KPPS tidak sama. Artinya dalam teman-teman di tingkat paling bawah, di tingkat penyelenggara paling bawah KPPS, di pelaksana lapangan, pemahaman tentang aturan yang dibuat oleh KPU itu harus sama. Ya, bisa kami sampaikan bahwa mungkin kalau hal yang sering terjadi yang dilakukan oleh KPU adalah bintek itu biasanya sekali oleh kawan-kawan KPU terhadap PPS. Nah, itu yang menimbulkan multitafsir. Sedangkan kita harus tahu bahwa di tingkat bawah itu hanya melaksanakan, tidak usah menafsirkan. Antara satu KPPS dengan KPPS lain kadang berbeda pendapat. Ini harus begini lah. Kita harus menyamakan persepsi pada teman-teman KPPS bahwa KPPS itu melaksanakan apa yang sudah diberikan KPU sesuai dengan surat edaran ataupun PKPU atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak usah menafsirkan lagi. Itu karena memang posisi dari mereka kan melaksanakan undang-undang kan. Betul, begitu ya. Hanya saja kemudian tangkapan mereka kalau pendapat tentang aturan-aturan itu yang kadang berbeda ya, multitafsir itu ya. Karena yang diundang juga kadang kan hanya ketua dan sekretaris. 7 kan kadang 2 atau 3 begitu, sehingga proses transfer pengetahuan dari 3 ke yang lain 7 itu kadang ada persoalan seperti itu. Betul. Ya, gitu. Kalau di 2024 yang akan datang itu kan kita banyak menggunakan teknologi juga ya, teknologi informasi ya, dalam rangka untuk lebih memaksimalkan waktu, kemudian kita juga ketepatan juga dalam rekapitulasi dan yang lain. Nah, itu kan artinya kita tidak boleh kita harus tanggap terhadap teknologi begitu. Kalau dari pandangan Bapak sendiri melihat potensi yang mungkin nanti bisa dikembangkan agar nanti para pelaksana demokrasi di garda paling depan itu bisa maksimal dalam menggunakan teknologi itu bagaimana? Tentu kita melihat bahwa KPU sudah siap dengan sarana teknologi yang semakin maju, karena ke depan akan menggunakan e-rekap di pemilu 2024. Kalau di Boyolali kita melihat bahwa semua pelosok dari 22 kecamatan yang ada dari segi jaringan saya rasa sudah siap untuk melaksanakan e-rekap. Tetapi bagaimana kita kembali ke SDM yang paling bawah tadi, karena yang mengupload tentu yang pertama adalah di TPS. Akan melaksanakan rekapitulasi, setelah selesai baru diupload. Nah, jaringan akses internet yang di Boyolali ya paling tidak harus lebih ditingkatkan lagi Mbps-nya. Kalau kemarin mungkin 10 ya sekarang 20. Itu untuk menjamin bahwa tidak terjadi kredit internet di 2024. Saya rasa ini masih ada waktu sekitar 2 tahun ya. Yang kedua adalah dalam hal perekrutan teman-teman KPPS. Memang KPU kemarin kita pernah baca bahwa maksimal usia dibatasi. Nah, itu saya sangat setuju. 50 tahun itu. 50 tahun karena beban pekerjaan di 2024 hampir sama di 2019.
bahwa beban pekerjaan dengan pemilu, pilihan presiden, legislatif itu hampir sama. Maka dibutuhkan tenaga ekstra yang masih betul-betul fresh. 50 tahun batasan usia untuk KPPS saya rasa itu bagus. Oke. Jadi memang pertama sumber daya manusia dipersiapkan dengan baik dan juga harus sarana prasarana termasuk jaringan tadi yang perlu ditingkatkan juga ya. Sekali karena memang kalau kita berbicara tentang proses rekapitulasi itu kan semaksimal mungkin kita menyajikan data itu kepada publik sehingga begitu ya. Nah itu bisa terlaksana kalau ditunjukkan dengan pertama SDM yang mumpuni, yang kedua yaitu sarana prasarana yang juga mendukung seperti itu ya. Betul. Menurut Mas Andi sendiri ya sebagai kepala lembaga pemantau ini Boyolali ya, apa yang menjadi harapan untuk pemilu dan pemilihan yang akan datang? Oh ya. Kalau dari segi pemantau di 2024 sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa akreditasi kita di Bawaslu. Kalau kemarin di KPU. Tentu kita akan lebih banyak dengan teman-teman di Bawaslu bagaimana bisa menjalin komunikasi untuk bermitra selaku pemantau dan pengawas dalam menciptakan dan menjaga konditivitas. Bagaimanapun pemilu itu kalau konditivitas wilayah itu aman, terkendali, tidak banyak konflik, saya rasa pemilu akan berjalan dengan baik. Satu. Yang kedua, bahwa setiap peserta dari partai politik ataupun gabungan partai politik untuk yang pilpres dari tim sukses tentu harus komunikasi intens dengan mitra terkait, baik dari KPU, Bawas, dan pemerintah dan juga lembaga yang lain. Bagaimana dalam hal komunikasi menyajikan yang sama untuk informasi yang diperoleh kepada mereka. Artinya KPU punya kewajiban untuk mensejajarkan teman-teman peserta pemilu itu sama. Itu tentu akan terjaga kondisinya. Terus yang selanjutnya juga itu tadi masalah SDM ya. Nah, SDM yang ada di setiap level saya rasa dengan peningkatan SDM dengan banyaknya fintech, terus juga adanya rapat kerja, saya rasa itu akan meningkatkan kualitas dari hasil pemilu. Nah, yang terakhir juga mesti biaya. Nah, tidak lepas dari biaya. Kalau biaya saya rasa itu terpenuhi dengan baik sesuai dengan beban kerja, saya rasa juga hasilnya juga baik. Ini baik sekali ya harapan-harapan kaitannya dengan penyelenggara khususnya. Ini terakhir Mas Andi. Jadi kan ini untuk pemilih, menjadi pemilih yang cerdas. Jadi kan kita melihat beberapa waktu yang terakhir kan hoax sangat masif beredar di masyarakat. Terus kemudian money politik juga sangat marak di lapangan begitu ya. Mungkin dari Mas Andi sendiri harapan untuk mengcounter hal-hal negatif itu seperti apa? Ini juga bagian dari pekerjaan KPU selaku penyelenggara, bahwa informasi-informasi yang disampaikan kepada pemilih itu tentu harus yang akurat juga. Nah, di masyarakat sering juga seperti yang tahun-tahun kemarin, apabila ada hoax yang berkembang tentu KPU segera bertindak. Seperti surat suara di 2019 ya, kita masih ingat di situ ada surat suara yang sudah tercoblos sekian kontainer lah. Segera mungkin KPU kemarin juga mengcounter terkait surat suara hoax itu. Alhamdulillah itu juga tertangani. Tantangan ke depan dengan sekarang sudah majunya teknologi gadget, ya ini memang sarana sosialisasi yang bagus memang melalui sarana media yang sudah mungkin disampaikan di KPU seperti podcast ini juga sarana edukasi kepada pemilih untuk menjadi pemilih yang cerdas. Dalam hal memilih pilihannya, menentukan pilihannya juga tentu KPU punya peran untuk bagaimana menyampaikan informasi calon melalui media-media yang sudah ada. Banyak sekali media yang ada, Facebook, Twitter, TikTok ataupun podcast juga ada ya, di media surat kabar cetak juga. Saya rasa sarana itu bisa dipakai untuk bagaimana pemilih itu bisa menerima informasi yang baik dan akurat, tidak hoax lagi. Ya, jadi memang
untuk teman pemilih ya, yang jelas untuk menjadi pemilih yang cerdas ya, kita itu harapan kita semuanya mereka mau memberikan suaranya di TPS itu sesuai dengan hati nurani dan juga mungkin visi misi dari peserta pemilu maupun calon begitu ya. Jadi bukan karena yang lain, karena termakan hoak ataupun karena hal-hal iming-iming yang lain begitu ya. Oke. Terima kasih Mas Andi sudah berkenan hadir di acara KPU Boyolali Podcast ini. Ya, sukses selalu. Sukses, amin. Dan teman pemilih, demikian bincang-bincang kita pada episode kali ini. Nantikan episode yang akan datang. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.